September 2025 menjadi bulan yang menandai pergolakan besar di Nepal. Sebuah negara yang selama ini dikenal dengan pemandangan pegunungan Himalaya, kebudayaan yang kaya, dan tradisi yang dalam. Namun kali ini berita datang bukan dari alam, melainkan dari jalanan Kathmandu dan kota-kota lainnya, dari protes yang digerakkan oleh generasi Z, dari kerusuhan yang menghancurkan simbol-simbol kekuasaan, dari kebakaran hotel dan parlemen. Apa yang membuat rakyat begitu marah? Bagaimana sebuah kebijakan bisa memicu sementara ketidakpuasan yang telah lama menumpuk meledak menjadi kekacauan? Berapa banyak korban yang harus ditanggung? Apa dampak dari kerugian materi dan psikologis? Dan bagaimana pemerintah mencoba meredakan badai ini hingga sekarang? Di video ini, kita akan menelusuri akar penyebab konflik, menyusun kronologi peristiwa, mengungkap jumlah korban dan kerusakan, melihat respons dari pemerintah, dan menyimpulkan bagaimana kondisi Nepal sekarang serta harapannya ke depan. Mari kita mulai. Nepal adalah negara federal demokratis sejak beberapa tahun, tapi politiknya masih bergolak. Sering terjadi pergantian pemerintah, tuduhan korupsi, nepotisme, ketidakmerataan pembangunan, terutama antara pusat dan daerah pedesaan. Generasi muda Gen Z tumbuh dengan akses ke internet dan media sosial, dengan paparan terhadap dunia luar. Perbedaan antara kehidupan elite versus rakyat biasa semakin terlihat, terutama di kota-kota besar seperti Kathmandu. Ketidakpuasan telah lama ada, pengangguran, biaya hidup tinggi, layanan publik yang tak selalu memadai, dan kekecewaan terhadap elit politik. Pemerintah di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sharma Oli menghadapi kritik keras atas kurangnya transparansi, tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, buruknya layanan dan infra, serta keinginan untuk mengatur media sosial yang dianggap sebagian sebagai alat kritik dan komunikasi rakyat. Sebuah kebijakan pemerintah terhadap larangan terhadap banyak platform media sosial, yakni 26 platform, termasuk Facebook, WhatsApp, Instagram, X, YouTube, karena dinilai tidak mendaftarkan diri sesuai regulasi. Bagi banyak orang, ini dianggap usaha pembungkaman dan kontrol, bukan regulasi sederhana, sehingga adanya pengumuman larangan media sosial pada tanggal 4 September 2025. Pemerintah menyebutkan bahwa platform-platform tersebut gagal mendaftar sesuai tenggat waktu regulasi, perlu ada registrasi untuk regulasi, pajak, dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan informasi. Namun bagi banyak warga, ini dipandang sebagai bentuk sensor politik. Dari hal tersebut, generasi Z mulai mengorganisir demonstrasi, terutama di kota-kota besar. Mahasiswa dan remaja menjadi pelopor. Protes awalnya damai, tetapi dalam beberapa hari berubah menjadi kekerasan setelah bentrokan dengan polisi. Tanggal 8 September 2025, bentrokan terjadi di Kathmandu dan tempat lain. Polisi menggunakan gas air mata, water cannon, bahkan tembakan langsung. Setidaknya 19 orang tewas pada hari itu dan 300 orang luka-luka. Tanggal 9 September, protes makin meluas. Beberapa demonstran menyerbu parlemen. Beberapa bangunan pemerintah dan rumah pejabat dibakar atau dirusak. Parlemen dibakar. Perdana Menteri Sharma Oli mengundurkan diri. Beberapa hotel mewah misalnya Hilton, Hyatt Regency menjadi sasaran pembakaran dan vandalisme. Dari kejadian tersebut, total korban tewas per tanggal 12 September naik menjadi kurang lebih 51 orang meninggal dunia, termasuk demonstran, tahanan, dan polisi, serta lebih dari 1.300 orang cedera. Banyak tahanan melarikan diri ketika penjara-penjara mengalami kerusuhan. Sekitar 13.500 tahanan kabur, sebagian telah ditangkap kembali, tetapi banyak yang masih dalam pelarian. Gedung parlemen dibakar,
Gedung pemerintah dan rumah pejabat mengalami vandalisme dan pembakaran. Hotel-hotel mewah seperti Hilton, Hyatt Regency rusak akibat kebakaran. Infrastruktur keamanan terganggu, lalu lintas dan kegiatan sosial berhenti karena jam malam dan darurat keamanan. Pariwisata terdampak berat, turis asing terjebak, beberapa hotel dan layanan wisata mengalami kerusakan atau pembatalan. Disruption pada perdagangan dan layanan publik karena curfew serta gangguan keamanan. Kepercayaan publik terhadap institusi politik dan keamanan menurun. Trauma sosial, kerusakan psikologis terutama pada generasi muda. Setelah gelombang besar protes, pemerintah mencabut larangan terhadap platform-platform media sosial itu. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekak mengundurkan diri karena bertanggung jawab atas kekerasan dan kematian. Juga beberapa pejabat dan anggota parlemen mengundurkan diri atau dicopot. Atas situasi politik keamanan yang semakin tidak terkendali, tentara Nepal turun tangan untuk memulihkan ketertiban umum, memberlakukan jam malam, membatasi aktivitas publik,